Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Tugu Biron, Desa Selokaton, dan di sini tuh ada makam wali yang bernama Wali Biru. Lokasinya itu di persawahan, dan kebetulan kita mengambil gambarnya hampir menjelang maghrib. Suasana sangat asri, dan saya kesini bersama Pak Toha atau Kang Toha. Kita melihat lokasinya. Di sini ada sumur ya teman-teman. Ada sumur. Itu apa ya? Kandang ayam. Kandang ayam. Ini baknya. Kita coba masuk ke dalam. Fasilitas di sini ada tempat untuk wudhu ya. Ini wudhu. Sayangnya lampunya mati teman-teman ya. Dan ini makamnya teman-teman. Tadi kita udah siarah ya teman-teman ya. Jadi jangan dianggap kita cuman ngerekam ya. Kemarin ada yang komen. Oh iya, ini saya mau bercerita dulu. Kan kemarin ada yang komen katanya jangan divideoin aja, disiarohin lah. Kita kesini kan pasti siaroh, masa datang cuma video kan. Jadi kita sebelum video kita siaroh dulu ya teman-teman. Ini kita sedikit apa ya, tadi dapat tambahan informasi. Orang daerah sini. Oh, dengan Pak siapa Pak? Mas Rozi. Mas Rozi, asli sini. Aslinya saya itu ya Sukoharjo juga. Oh, Sukoharjo. Jadi tambahannya apa Pak? Ya ini kan kalau setahu saya nanti entah betul atau tidak ya. Atau Udah biarin dipegang aja Pak. Gimana? nanti ditambahi ya kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Terima kasih. Saya aturkan kepada yang pertama kepada Allah SWT yang sudah memberi kesehatan sehingga kita tidak terasa pada hari ini ziarah ke makam para sesepuh, para leluhur yang ada di wilayah Temanggung, Sukoharjo ini. Alhamdulillah tanpa ridhonya kita tidak bisa apa-apa. Dan sholawat juga salam bisa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita berkah syafaatnya di dunia akhirat. Yang kedua, terima kasih kepada guru-guru kita, guru-guru rohani kita. Yang pertama ya beliaunya Abah Santri Zikrullah dan keluarga yang selama ini bimbing kami ya. Mudah-mudahan diberi kesehatan ya, diberi umur panjang, tidak bosan-bosannya bimbing santri-santri ya, dikenalkan ke makam-makam para aulia termasuk Syed Robi bin Nur. Kita tidak ini dengan dibukanya makam Syed Robi bin Nur atau Wali Biru ini tidak lepas dari jasa-jasa beliau ya, guru-guru rohani kita, guru-guru dari kita, orang tua kita, sesepuh kita yang sudah wafat maupun yang masih sugeng. Juru kunci pertama saya pernah kenal itu Mbah Suroso, alhamdulillah
juru kunci pertama Wali Biru, dan sekarang beliau sudah wafat. Mudah-mudahan diberi apa tempat yang layak di sisinya, diberi husnul khotimah ya. Mudah-mudahan perjuangannya dilanjutkan oleh anak cucu. Untuk selanjutnya Mbah Wali Biru ini, beliau dari seorang ulama besar dari Yaman ya, dari Yaman, dan beliau memang waktu itu pernah nyantri dengan beliaunya Sunan Ampel ya, Sunan Ampel, dan masanya pada masa Wali Songo. Nah, Wali Songo abad kedua ya, termasuk ada Sunan Kalijogo, ada Sunan Giri, ada Sunan Derajat ya. Nah, Sunan Ampel itu punya santri termasuk Syed Robi bin Nur Wali Biru. Ini salah satu santri dari beliau Sunan Ampel. Yang kedua ada santri Said Silbani yang berada di Wales, Blado, Batam ya, itu dimakamkan di sana. Syed Robi bin Nur ini seorang ulama yang beliau itu getol, intinya membendung ajaran Syekh Siti Jenar ya. Di dunia pewalian itu tidak ada wali membunuh wali, itu tidak ada. Jadi ajaran Siti Jenar itu dihentikan karena masyarakat awam itu belum siap untuk menerima ajaran Syekh Siti Jenar. Jadi ajaran itu program para wali songo ya, mengajarkan syariat, pengenalan agama Allah, agama Islam, itu untuk ajaran-ajaran ketauhidan. Itu karena menghadapi masyarakat awam itu masih terlalu awam sekali terhadap ketuhanan, ilmu ketuhanan. Jadi tidak dibunuh Syekh Siti Jenar, tapi dihentikan ajarannya ya, dihentikan di ajarannya. Terus beliau itu ngawulo dengan melanjutkan dakwahnya di Jepara. Nah, kalau nggak salah dia ngawulo dengan Ratu Kalinyamat di Jepara. Ngawulo dengan Ratu Kalinyamat di Jepara, dia ganti nama Raden Abdul Jalil ya. Raden Abdul Jalil itu Syekh Siti Jenar, dan dia tidak meneruskan dakwahnya yang ilmu itu ilmu manunggaling kawula Gusti itu. Jadi proses pengenalan agama Islam itu diawali dari syariat, tata cara hukum syariat, hukum syarak, hukum agama Islam, syarat rukun sholat, syarat rukun wudhu, macam-macam. Untuk pendekatan kebersihan lahir ya, kebersihan jiwa untuk dasar, kebersihan lahir kebersihan lahir itu untuk kebutuhan kita. Ibaratnya kita mau sholat habis kerja di sawah ya, mestinya bersih-bersih dulu kan gitu, karena kita punya jasad ya. Setelah kita bersih, kita wudhu, baru kita melaksanakan ibadah sholat. Itulah tata cara hukum sholat di situ. Untuk selanjutnya beliau ya seorang ulama besar, seorang aulia yang kebetulan waktu itu dakwah di wilayah Banyu Biru di Banyu Biru itu kalau nggak salah di daerah Semarang ya, Banyu Biru itu. Nah itu beliau itu dikenal dengan Mbah Wali Biru. Kebetulan daerah sini juga paduan Dukuh Mbiron ya, kalau nggak salah, Dukuh Mbiron. Jadi beliau itu lebih dikenal Mbah Wali Biru. Terus dalam perjalanan itu beliau waktu itu memang ngantri dengan Mbah Sun Ampel itu lama, dan waktu itu memang karena yakinnya dengan Allah, dengan Tuhan Yang Maha Esa itu luar biasa, ilmu yakinnya sudah dipegang. Kalau bahasa Arabnya itu dia memang tidak begitu fasih gitu. Membaca Ya Hayyu Qayyum itu lebih dikenal tuh kayyumu. Tapi beliau dia yakinnya dengan Tuhan itu luar biasa. Itu diantara santri-santri yang lain yang lebih fasih membaca Al-Quran itu, dia malah diwujudkan, dikabulkan, dia bisa terbang. Itu keistimewaan ilmu yakin itu di situ. Walaupun secara lisan tidak begitu fasih,
tapi dia yakin kepada Allah. Dari membaca kayak Ya Hayyu Ya Qayyum pun itu bisa jadi kayuku karena tidak fasih, tapi karena yakin kepada Allah dia menjadi wujud, ilmu wujudnya itu kelihatan, dia bisa terbang. Itu salah satu termasuk ilmu yakin yang diajarkan Sunan Ampel kepada para santri-santrinya, termasuk saya terlebih. Nah, cukup dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Mohon tambahi selaku Mas ini kan orang sini asli, mungkin ada cerita turun temurun di masyarakat sini seperti apa, nanti bisa disinkronkan Mas. Bisa disinkronkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas, gimana untuk tambahannya Sekitar di masyarakat sekitar tentang Mbah Wali Biru ini? Untuk Mbah Wali Biru itu benar kata bapaknya itu tadi, Mbah Wali itu Biru itu fokusnya kepada syariat, Pak. Jadi memang dulu pada zaman Wali Songo itu Mbah Wali Biru membendung ajaran Manunggaling Kawula Gusti milik Syekh Siti Jenar. Itu memang benar seperti itu. Dari memang Manunggaling Kawula Gusti itu kan dulu memang masih berbahaya ya Pak. Iya. Lah cara melawannya itu melewati jalur syariat. Nah, memang untuk Wali Biru ya fokusnya di bidang syariat Islam. Kemudian untuk makam Wali Biru ini dulu setahu saya ya Pak, ya sekitar abad 19-an itu memang ada cungkup gini Pak. Terus ada ya memang tirakat ke situ, tapi belum ngaku. Nanti memang kalau sudah masanya saya akan mengeluarkan, saya akan ngaku saya itu siapa. Nah, terus disambungkan sama tadi, apabila Banyu Biru keluar candinya itu masih tanah Pak, di Ambarawa ya. Terus tanah biru keluar asapnya itu Dindieng, maka pada saat itulah makamku Mbah Wali Biru Saitro Bibinut dirawat oleh anak cucu, gitu Pak. Memang dulu itu sudah ada Pak, tapi belum ngaku. Secara memang nanti dulu cara gampangannya seperti itu. Nanti ada waktunya saya itu. Nah, untuk dulu yang babat makam ini setahu saya Pak, itu Mbah Bun Naim atau Mbah Abi Mansur Ngelangan Temanggung. Kemudian dirawat oleh dan disembuhkan oleh Mbah Gigi Wisi Aji gitu. Itu Padepokan Panembahan Sukorejo Kendal. Itu dulu Mas. Jadi tambahannya itu. Baik teman-teman, jadi ini kisah singkat sejarah dari Mbah Wali Biru supaya teman-teman itu tidak penasaran ya, karena banyaknya makam palsu sekarang. Saya sempat dihujat netizen, katanya ituin posting-posting bahas-bahas makam palsu. Nah, ini sejarahnya seperti itu teman-teman, supaya bisa dipahami bersama. Dan mungkin ini udah agak gelap, gak kelihatan ya. Saya akhiri sampai di sini teman-teman. Oh, ternyata nyala. Alhamdulillah nyala, barusan diomongin. Tapi memang udah bentar lagi maghrib, dan kita akhiri sampai di sini liputan saya di Sukorejo ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di lain waktu di tempat yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.